Halo, selamat pagi, Sobat Timun sekalian. Sobat Timun tentunya tahu bahwa belakangan ini dalam waktu beberapa tahun terakhir, polusi di kota-kota besar di Indonesia terus semakin lama terus memburuk. Kita lihat walaupun belakangan ini sudah mulai masuk musim hujan, tapi kita lihat langit di kota Jakarta, Surabaya, Cirebon ya dan beberapa kota di Kalimantan dan di Sumatera tetap kelabu. Kenapa sih langit yang kelabu, yang penuh dengan asap berbahaya itu berbahaya, terutama bagi kita dengan kondisi autoimun dan alergi? Permasalahan utama adalah pada partikel yang kita bilang sebagai partikel PM2,5. Partikel PM2,5 ini memang tidak terlihat oleh mata, ya, tapi kita sebenarnya bisa melihat teman-teman partikel yang lebih besarnya lagi, seperti PM1, PM10, ya, PM100 itu yang biasanya kelihatan di mata kita sebagai debu-debu halus. Nah, kenapa PM2,5 dan lebih kecil terutama berbahaya adalah karena partikel PM2,5 dan PM1 ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang lebih jauh. Pada saat dia masuk ke dalam pembuluh darah dan dia mengalir ke jaringan dan sel-sel tubuh kita, PM2,5, PM1 akan menimbulkan stres oksidatif. Saat terjadi stres oksidatif di dalam sel, maka akan terjadi reaksi inflamasi atau peradangan. Teman-teman tahu pada kita dengan kondisi autoimun dan alergi, tentunya peradangan menjadi salah satu permasalahan utama. Sehingga kita bisa melihat apabila kita terpapar oleh polusi udara terus-menerus, terutama yang tinggi PM2,5, tinggi PM1, maka akan menimbulkan kekambuhan atau juga bahkan kondisi autoimun dan alergi yang sulit sekali terkontrol. Walaupun tidak ada hubungannya dengan kulit, dengan saluran nafas, tapi organ-organ lain seperti saluran cerna, ginjal, ya pada teman-teman dengan IBD, dengan nefritis lupus, juga akan sangat terpengaruh. Nah, permasalahannya PM2,5 sumbernya sangat beragam, ya. Jadi mulai dari kendaraan bermotor, industri, sampai pembangkit listrik tenaga batu bara yang tentunya akan memakan waktu lama untuk bisa diselesaikan oleh pemerintah kita. Walaupun kita sudah lihat sudah mulai ada beberapa kemajuan ya, peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan dan juga aktivis-aktivis lingkungan hidup terus berjuang untuk membantu dan mengawal usaha-usaha pemerintah dalam mengurangi polusi, tapi tentunya ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Jadi, sementara waktu, selain kita pindah ke Bangka Belitung atau ke Bali, ya, yang pulau-pulau di mana kualitas udaranya baik, apa dong yang bisa kita lakukan pada saat kita tinggal di kota-kota besar di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang paling baik adalah setiap saat, setiap hari, memang pada saat kita mau beraktivitas, kita harus melihat kualitas udara di sekitar kita. Kita bisa melihat melalui aplikasi atau website seperti IQR dan nafas.id, kita bisa melihat kualitas udara di daerah sekitar kita yang dengan mudah dikoding dalam beberapa warna. Warna hijau dan kuning artinya kualitas udara baik dan moderat. Teman-teman bisa bernafas dengan baik dan tidak ada masalah. Tetapi pada saat kualitas udara berwarna oranye atau merah atau bahkan ungu, maka kualitas udara tersebut adalah sangat tidak baik. Apabila kualitas udara di sekitar kita berwarna ungu, merah, atau oranye, apa yang harus kita lakukan? Ya, terpaksa walaupun saat ini teman-teman sudah bete ya katanya pandemi COVID sudah berakhir, tapi kenapa tetap harus pakai masker di luar ruangan, tetapi apa boleh buat. Setidaknya kita tidak perlu menggunakan masker di dalam ruangan, tapi justru sekarang harus di luar ruangan. Tujuan menggunakan masker adalah untuk memfiltrasi partikel-partikel halus yang mungkin masuk ke dalam saluran nafas kita, sehingga tidak menyebabkan peradangan lebih lanjut. Selain itu, sobat dengan autoimun dan alergi juga harus memperhatikan apabila kualitas udara di luar itu buruk, seperti tadi ya, oranye, merah, atau ungu, maka teman-teman disarankan untuk menutup pintu dan jendela.
dan menyalakan air purifier dengan HEPA filter bila memilikinya di rumah, ya. Paling tidak, kalau misalnya kita tidak punya air purifier, dengan menutup pintu dan jendela, paling tidak kita menghalau masuknya udara buruk dari luar ruangan ke dalam. Nanti kalau misalnya kualitas udara sudah baik, seperti kuning atau hijau, maka kita bisa membuka pintu dan jendela kembali untuk memasukkan udara segar dari luar ruangan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan apabila kita terus-menerus batuk, sesak, hidung tersumbat ya? Tentunya belakangan ini sobat autoimun dan alergi banyak sekali yang kontrol ke poli dengan keluhan batuk, sesak, hidung tersumbat. Mungkin bisa karena infeksi, mungkin bisa juga karena flare daripada kondisi autoimunnya, tapi bisa juga disebabkan oleh karena dampak daripada polusi udara tersebut. Apabila keluhan dari sobat autoimun dan alergi tidak membaik hanya dengan memakai masker, memasang air purifier, maka sudah saatnya untuk kontrol ke dokter autoimun atau alergi yang merawat sobat autoimun dan alergi sekalian. Selain itu, apa yang bisa kita lakukan untuk memproteksi barrier adalah dengan cara melakukan vaksinasi. Vaksinasi influenza dan pneumonia merupakan salah satu proteksi penting. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pada tempat-tempat di mana polusi udaranya buruk, vaksinasi influenza dan pneumonia selain bisa mengurangi infeksi, juga bisa membantu untuk mengurangi kekambuhan autoimun dan alergi yang sobat imun alami. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sobat imun sekalian. Tetap sehat dan selalu semangat.